Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mereview ulang mengenai prinsip dasar beton bertulang. Mungkin sebelumnya sudah pernah mendapatkan kuliah beton bertulang ya dari teman-teman mahasiswa. Kita akan mereview dan sedikit menyamakan persepsi pemahaman supaya pada mata kuliah perancangan bangunan ini kita memiliki satu pemikiran, sehingga hasil output nantinya kita bisa memiliki pemahaman yang sama. Termasuk ini adalah mata kuliah awal tentang perancangan bangunan, karena semester depan juga ada perkuliahan tentang perancangan bangunan 2. Ya, untuk pertama yang kita review di sini adalah tentang balok beton dan tulangan. Balok beton yang pertama itu adalah balok beton tanpa tulangan ya di sini nanti. Jadi seperti yang sudah Anda ketahui, jadi sifat beton itu memang kuat, keras, dan tahan terhadap tekan. Namun beton itu lemah atau tidak kuat jika menerima beban atau tegangan tarik. Mungkin ini prinsip yang harus dipegang tentang beton. Jadi jika beton mengalami tarik, otomatis dia akan mengalami retak. Jadi ada 3 macam reaksi dari sebuah gaya-gaya luar kalau kita bicara statika ya. Sedikit review. Jadi yang perlu diingat, ini akan berlaku terus. Jadi kalau gaya tekan itu akan mengakibatkan sebuah material atau benda itu mengalami pecah ya. Kemudian gaya tarik yang kedua ini akan membuat bahan atau benda mengalami putus. Kemudian ada reaksi atau aksi lagi yang terjadi pada batang, yaitu momen. Momen itu bisa dikatakan sebuah puntiran. Itu akan membuat benda atau sebuah bahan menjadikan patah. Jadi saya ulangi, beban tekan mengakibatkan pecah atau panjang bahan menjadi menyusut atau berkurang. Jadi gaya tekan itu mesti tandanya negatif karena berkurang. Kemudian beban tarik atau gaya tarik itu akan mengakibatkan putus. Jadi sebuah benda akan putus kalau ditarik. Sebelum putus dia akan mengalami pertambahan panjang. Makanya tanda simbol dalam mekanikanya adalah tanda plus. Jadi plus itu untuk tarik karena dia bertambah panjang, dan minus tanda negatif untuk
tertekan karena dia berkurang atau menyusut panjangnya. Dan untuk momen itu akan mengakibatkan benda atau batang mengalami patah. Ya, berikutnya ada sebuah ilustrasi di sini. Jadi, jika sebuah balok beton tanpa tulangan ditumpuk oleh tumpuan sederhana, sendi dan rol, dan di atas balok tersebut diberikan beban P serta beban merata Q, maka akan timbul momen luar sehingga balok akan mengalami lengkung ke bawah. Nah, nanti kita lihat dalam ilustrasi gambarnya. Pada balok ini melengkung itu karena diakibatkan adanya beban-beban luar tadi ya, sehingga yang bagian sisi atas akan mengalami serat-serat betonnya itu akan tertekan, dan sisi bawahnya serat-seratnya akan tertarik. Jadi ini berikutnya, nah ini di sini akan kita lihat ada ilustrasi seperti ini. Otomatis di bagian atasnya setelah dikasih beban dia akan melengkung. Nah, ini kalau di tengah-tengah ini kita anggap garis netral. Di sisi serat atas ini mengalami bagian tekan, dan sisi bagian bawah balok beton ini akan mengalami tarik. Dan karena balok ini lemah terhadap gaya tarik, maka akan terjadi retakan-retakan pada serat bagian bawah ya. Dan ini diagram tegangan betonnya. Jadi kalau dianggap ini balok ini garis netral, di sisi atas ini akan tertekan ya, ini arah panahnya mengumpul ke tengah, jadi dia akan menekan kanan dan kiri. Kemudian tegangan tarik terjadi di sisi bawah, jadi serat bawah ini akan ditarik kanan kiri sehingga dia mengalami retakan. Jika beban di atas balok cukup besar, maka serat-serat beton bagian tepi bawah akan mengalami tarikan cukup besar pula, sehingga dapat terjadi retak beton bagian bawah. Nah ini, dan biasanya keadaan ini akan terjadi pada daerah di mana dia mengalami momen yang paling besar. Dan biasanya kalau konstruksi balok dengan dua tumpuan ini terjadi pada bagian tengah bentang. Saya kira sudah paham ya ilustrasinya, sambil diingat-ingat materi sebelumnya mungkin sambil direview. Nah, untuk itu diperlukan untuk menahan bagian bawah ini tadi dengan tulangan baja. Nah, ini masuk ke bagian 2, itu balok beton dengan tulangan. Untuk menahan gaya-gaya tarik tadi diperlukan baja tulangan, sehingga disebut istilah beton bertulang. Kalau tadi beton tanpa tulangan, begitu kita masukkan unsur tulangan baja, biasanya kita kenal dengan istilah beton bertulang ya. Otomatis di bawahnya dipasang baja tulangan untuk menahan gaya tarik yang timbul akibat gaya-gaya luar ya. Nah, di sini jadi jika ini ilustrasinya atau distribusi beban tegangan, dan ilustrasinya jika di atas tadi terjadi tekan, di bawah terjadi tarik, maka di bawah ini tadi yang diberikan tulangan baja. Sehingga beton itu akan memiliki stabilitas yang
lebih tinggi, artinya lebih kuat, karena sifat baja itu adalah kuat terhadap tarikan dan terhadap beban tekan, tetapi tidak sekuat gaya tariknya, karena sifatnya baja itu memiliki elastisitas. Jadi dia memiliki gaya mampu menahan gaya tekan, namun tidak sekuat beton, karena sifat baja itu adalah elastis. Ya, kemudian berikutnya fungsi utama beton dan tulangan. Nah, ini dikombinasi sehingga dari penjelasan tadi kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu fungsi utama dari beton yaitu untuk menahan beban atau gaya tekan. Yang pertama itu, dan itu yang utama. Kemudian fungsi lainnya adalah menutup baja tulangan agar tidak berkarat atau tidak terhubung dengan suhu luar atau cuaca. Dan fungsi utama tulangan, saya ulangi, fungsi utama dari tulangan baja yaitu untuk menahan gaya tarik. Ini meskipun juga kuat terhadap gaya tekan. Fungsi yang kedua adalah mencegah retak beton agar tidak semakin lebar. Itu adalah fungsi beton dan tulangan ya. Kemudian di sini ada faktor keamanan. Apa itu faktor keamanan? Jadi agar dapat terjamin bahwa suatu struktur yang direncanakan mampu menahan beban yang bekerja, maka pada perencanaan struktur digunakan faktor keamanan tertentu. Ini ada dua jenis, yaitu faktor keamanan yang berkaitan dengan beban luar yang bekerja, disebut faktor beban. Kemudian yang kedua adalah faktor keamanan yang berkaitan dengan kekuatan struktur atau biasa disebut dengan faktor reduksi kekuatan. Jadi ada dua macam. Jadi tujuan faktor keamanan ini adalah untuk mengantisipasi agar konstruksi yang direncanakan, kalau kita membahasnya di sini adalah tentang beton bertulang, itu mampu menerima gaya-gaya atau beban-beban luar yang terjadi pada struktur tersebut. Ya. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu, yaitu faktor beban. Apa itu faktor beban? Ini diberikan atau diinput pada masing-masing beban yang bekerja pada struktur itu. Nah, di sini ada kombinasi pembebanan yang sering kita sebut kombinasi beban. Ini bisa dilihat pada pasal 11 ayat 2 SNI 032847 tahun 2002. Ya, coba di browsing, di download SNI 032847 tahun 2002. Jadi yang dimaksud dengan faktor beban ini adalah supaya struktur itu benar-benar memiliki kekuatan yang lebih dan layak pakai, dan otomatis akan menimbulkan keamanan. Ya, ini ada beberapa macam kombinasi. Jadi menurut SNI 032847 2002, kombinasi beban yang sering digunakan
yaitu adalah 1,4 kali beban D atau beban mati. Itu simbol U itu adalah beban ultimate, jadi faktor beban ultimate. Jadi untuk perhitungan struktur, jadi beban itu tidak dimasukkan serta-merta. Misalkan bebannya 10, tidak langsung dimasukkan 10. Jadi kalau misalkan ada beban mati 10, jadi beban D-nya 10 ya, itu yang kita masukkan atau yang kita hitung nantinya itu harus dikalikan dengan sebuah faktor. Dan menurut SNI itu untuk beban mati harus dikalikan 1,4. Jadi yang awalnya beban murninya, beban aslinya ada 10, dalam perhitungan nanti beban tersebut akan diperbesar atau dikalikan dengan sebuah faktor 1,4 sehingga menjadi besarnya 140 yang awalnya. Tadi bebannya 10 dikalikan 1,4 jadinya 14. Kalau 100 jadinya 140. Itu untuk beban mati saja. Kemudian ada kombinasi beban yang lain, yaitu kombinasi beban mati dan beban hidup. Nah, itu adalah 1,2D 1,6L ditambah beban 0,5 beban hidup atap atau air hujan. Dan kombinasi beban yang lain ini bisa dipelajari untuk berikutnya, termasuk beban gempa. Jadi beban gempa dengan simbolnya E ini juga perlu dimasukkan, utamanya untuk daerah-daerah yang rawan gempa. Termasuk juga beban anginnya di sini dengan simbol W. Ini juga perlu dimasukkan, utamanya juga untuk daerah-daerah pesisir pantai yang memiliki gaya-gaya angin yang besar. Ini perlu dipertimbangkan juga. Ya, di sini ada penjelasannya. U adalah kombinasi beban terfaktor atau ultimate. Ya, D beban mati, L beban hidup, A adalah beban atap, R rain. Jadi R ini dari rain, beban air hujan, wind load, beban angin, dan gempa, earthquake. Ini untuk gaya gempa. Dan khusus untuk gaya gempa itu adalah tata cara perencanaan gempa tersendiri. Nanti akan kita bahas untuk topik pembebanan gempa ya. Nanti ada waktu khusus sana. Jadi kombinasi beban-beban tadi itu dapat dilihat di SNI pasal 11.2.4. Ini SNI 032847/2002. Ini untuk SNI yang kita gunakan dalam perkuliahan ini pakai yang 2002. Namun SNI yang terbaru itu sudah ada yang 2019 kalau tidak salah. 2015 atau 2019 itu. Mungkin ada perubahan, tetapi juga tidak semuanya berubah. Mungkin ada beberapa, utamanya terkait tentang kombinasi pembebanan dan faktor reduksi, itu yang banyak perubahan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang faktor beban. Yang kedua adalah faktor reduksi kekuatan atau biasa kita sebut simbolnya V ya. Nah, ini tadi yang tadi kita bahas adalah faktor beban itu karena kita tidak tahu beban-beban yang terjadi itu apakah benar seperti itu atau akan terlampaui.
Jadi ketidakpastian beban yang terjadi itu harus kita antisipasi dengan pembesaran beban atau pemberian faktor-faktor beban yang lebih besar. Jadi kan kalau mungkin untuk beban hidup atau beban mati berat sendiri struktur beton kita bisa mengasumsikan dan mungkin mendekati. Namun untuk beban-beban hidup utamanya beban atap, beban hidup guna untuk beban angin, beban gempa kita nggak bisa mengukur pastinya. Kita nggak bisa memprediksi kecepatan angin 25 kilo beban angin. Iya kalau kondisi anginnya seperti itu, tapi kalau terjadi angin puting beliung pasti akan lebih besar. Pun demikian juga terhadap beban gempa, kita tidak bisa memprediksi daerah ini saya prediksi dengan gempa sekian, apakah nanti di saat bangunan ini sudah berdiri akan mampu menahan gempa juga belum tentu. Makanya harus diperbesar supaya bangunannya lebih kuat. Jadi beban-beban dari luar itu diperbesar dulu. Sama halnya dengan faktor beban, faktor reduksi kekuatan juga mempunyai tujuan yang sama, karena ketidakpastian kekuatan bahan terhadap pembebanan pada komponen struktur dianggap sebagai faktor reduksi kekuatan yang nilainya nanti akan ditentukan pada pasal 11 ayat 3 SNI 2002. Jadi untuk faktor reduksi kekuatan lentur, jadi ini kita melihatnya faktor reduksi bahan itu adalah kita melihatnya bahannya. Untuk struktur-struktur lentur tanpa beban aksial, misalkan balok, itu kekuatan bahannya harus direduksi sebesar 0,8. Jadi dikurangi, diturunkan. Jadi kalau tadi kita bicara beban kalau beban luar atau gaya-gaya itu harus diperbesar. Sebaliknya, kita bicara kekuatan kekuatan bahannya itu dikecilkan. Jadi seolah-olah seharusnya bahan itu mampu menahan beban 100, kita anggap bahan itu hanya mampu menahan beban 80. 0,8-nya kalau untuk struktur lentur tanpa beban aksial, misalkan balok ini contohnya, itu kekuatan strukturnya itu harus diturunkan sebesar 0,8. Berikutnya ini ada beban aksial dan beban aksial dengan lentur, ini faktor reduksinya 0,8. Berikutnya aksial tekan dan aksial tekan dengan lentur, ini biasanya untuk tulangan sengkang. Jadi struktur-struktur yang memiliki sengkang spiral, jadi misalkan kayak setros, kayak kolom-kolom bentuk lingkaran, itu faktor reduksinya kekuatannya diturunkan 0,7. Kemudian untuk tulangan sengkang biasa, sengkang kotak seperti pada umumnya, itu faktor reduksi kekuatannya dianggap atau diturunkan sebesar 0,65. Kemudian untuk gaya-gaya geser, tulangan geser dan torsi atau puntir itu direduksi sebesar 0,75. Kemudian pada tumpuan-tumpuan pada beton itu untuk kekuatan bahannya direduksi sebesar 0,65. Jadi saya ulang lagi, untuk perencanaan struktur bangunan supaya menghasilkan struktur yang kuat layak untuk digunakan, itu ada faktor keamanan, ada dua. Yang pertama adalah faktor pembesaran atau perbesaran beban. Jadi beban atau gaya-gaya luar itu harus diperbesar ya sesuai aturannya menurut SNI, pembesarannya seperti itu.
Kemudian yang kedua, untuk bahannya itu juga dikurangi kekuatannya, direduksi, jadi diturunkan senilai ketentuan yang ada di SNI, tergantung bentuk strukturnya. Ya, jadi kita dalam merencanakan nanti akan menghasilkan struktur yang kuat, yang aman. Oke, untuk selanjutnya kita tadi sudah bicara tentang kekuatan. Menurut SNI, kekuatan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kekuatan nominal, kemudian yang kedua adalah kuat rencana, dan yang ketiga adalah kuat perlu. Jadi kuat nominal itu bisa diartikan sebagai kekuatan suatu komponen struktur yang dihitung berdasarkan ketentuan. Jadi dasarnya adalah ketentuan atau asumsi metode perencanaan, di mana sebelumnya dikalikan dengan nilai faktor reduksi kekuatan yang sesuai. Jadi jika pada penampang beton betulang, nilai kuat nominal bergantung pada dimensi penampang, jumlah dan letak tulangan, serta mutu beton dan baja tulangan. Itu kuat nominal. Jadi beban-beban kekuatannya itu berdasarkan peraturan standar, ya. Jadi kekuatan nominal ini adalah kekuatan-kekuatan yang diperoleh akibat beban-beban pada keadaan biasa atau normal. Yang kedua adalah kuat rencana. Ini adalah kekuatan atau komponen struktur yang diperoleh dari hasil perkalian antara kuat nominal dengan faktor reduksi kekuatan. Nah, jadi kalau tadi yang pertama kuat nominal itu berdasarkan kekuatan normalnya bahan, kalau kuat rencana ini kekuatan bahan atau mutu bahannya direduksi, jadi diturunkan. Ya, ini nanti ada simbol-simbol yang perlu diketahui. Jadi kalau simbolnya N, jadi MN, VN, TN, PN itu adalah kuat nominal. Momen nominal, V itu adalah gaya geser nominal, T itu adalah torsi, P itu adalah gaya tekan, gaya aksial. Kalau kuat rencana nanti simbolnya ada subscriptnya R, itu adalah kuat rencana. Kemudian yang berikutnya adalah kuat perlu. Ini simbolnya U. Jadi diartikan komponen ini atau penampang ini mampu menahan beban-beban yang terfaktor, dan beban itu sudah dikombinasikan. Jadi kuat perlu ini muncul setelah beban-beban yang terjadi dari kuat nominal itu dikalikan dengan kombinasi pembebanan. Dia akan
keluar yang namanya kuat perlu. Jadi, dan ketentuannya adalah kuat rencana itu harus lebih besar dari atau sama dengan kuat perlunya. Karena pada dasarnya kuat rencana merupakan gaya yang berada dalam struktur, sedangkan kuat perlu merupakan gaya-gaya luar, jadi pembesaran gaya luar. Jadi kalau gaya luarnya diperbesar, itu adalah perlunya segitu. Tetapi untuk perencanaan itu harus direduksi, diturunkan bahannya, kekuatan bahannya, kemampuan bahannya, sehingga muncul yang namanya kuat rencana. Itu yang akan kita gunakan sebagai perhitungan. Prinsip hitungan struktur beton bertulang meliputi dua hitungan, yaitu berkaitan dengan gaya luar dan berkaitan dengan gaya dalam. Oke, jadi ini ada ilustrasinya. Hitungan beton bertulang berdasarkan gaya dalam yang sebelah kiri nanti. Ini memunculkan momen gaya geser, torsi, dan lainnya. Kemudian akan muncul kuat nominal. Kemudian kuat rencana, di mana kuat rencana adalah faktor reduksi kekuatan dikalikan dengan kuat nominalnya. Sementara dari gaya-gaya luar ada gaya beban luar, gaya-gaya luar atau beban luar, kayak beban mati, beban hidup, gempa, dan lainnya. Ini dikalikan dengan faktor reduksi beban tadi. Kombinasi beban yang 1,4 D atau 1,2 D ditambah 1,6 L, nah itu namanya, itu adalah kuat perlu setelah dikombinasi. Nah, prasyaratnya, jadi dari sisi gaya dalam atau ketahanan bahannya itu harus lebih besar daripada gaya-gaya yang akan terjadi pada struktur itu. Makanya syaratnya adalah kuat rencana harus lebih besar daripada kuat perlunya. Jadi rencana bahannya harus kita desain lebih kuat daripada gaya-gaya yang terjadi. Ini syaratnya, harus diingat-ingat. Karena kalau kuat rencananya lebih kecil daripada kuat perlunya, struktur itu pasti nggak kuat, kan gitu. Ya, berikutnya pemasangan tulangan. Jadi tadi fungsi tulangan sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Jadi tulangan itu selalu dipasang pada sisi-sisi yang mengalami gaya tarik. Kita lanjutkan. Jadi tulangan itu dipasang pada struktur beton itu pada sisi-sisi yang mengalami gaya tarik. Jadi kalau yang A ini karena dua tumpuan, otomatis sisi tertariknya ada di bawah, sehingga yang dipasang tulangan adalah yang bawah. Kemudian yang B ini adalah cantilevernya. Jadi yang di bagian tengah di antara dua tumpuan, otomatis yang tertarik nanti adalah bagian bawahnya. Namun pada cantilever ini yang tertarik adalah sisi atasnya. Jadi kalau kita hitung momennya nanti pasti bentuknya seperti seperti huruf S tertidur gitu ya. Jadi seperti kalau kita
bisa kasih ilustrasi di sini. Nanti momennya kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini sisi yang tertarik, yang bawah, dan ini yang atas. Kalau ini seperti ini. Nah, ya. Untuk balok T juga seperti itu. Jadi pasti di atas yang melengkung karena ada cantilever atas. Kemudian pada plat level, nah plat level itu seperti plat kanopi, plat atap, biasa disebut plat level, plat kanopi. Ini lisplangnya, ini lisplang beton, ini platnya. Ya, yang kedua jenis tulangan yaitu ada tulangan geser. Kalau tadi tulangan longitudinal itu tulangan pokok atau tulangan utamanya. Yang berikutnya adalah tulangan geser. Jadi syarat tulangan geser itu minimal sejarak 25 cm. Itu untuk tulangan sengkang minimal. Ya, penjelasannya itu, retakan beton pada balok juga dapat terjadi di daerah ujung balok yang dekat dengan tumpuan. Retakan ini disebabkan oleh bekerjanya gaya geser atau gaya lintang pada balok yang cukup besar, sehingga tidak mampu ditahan oleh material beton dari balok yang bersangkutan. Dan retakan-retakan ini akibat gaya geser itu harus diberi atau dipasang tulangan yang namanya tulangan geser untuk menghindari retakan pada sisi-sisi retakan geser. Ya, nanti akan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di subbab berikutnya. Jadi tulangan geser bisa berupa tulangan sengkang biasa, terus tulangan miring, bergantung gaya geser yang terjadi. Jadi misalkan di daerah tumpuan, karena dia menumpu, retakan akibat adanya tumpuan ini pasti lebih besar daripada bentang yang tidak berada di sisi tumpuan. Karena kalau kita lihat di sini, otomatis pada sisi tumpuan itu dia mengalami tekanan pada titik yang terjadi tumpuan, kemudian sisi lainnya mengalami tarikan yang tinggi, sambil struktur ini berusaha mempertahankan stabilitas akibat adanya momen di tengah bentang. Makanya di daerah tumpuan itu harus lebih kaku. Makanya tulangan gesernya dipasang dengan jarak lebih rapat. Nah, tulangan longitudinal maupun bagel diatur pemasangannya dengan jarak tertentu. Ini ada aturannya. Jadi supaya tidak boros dan juga tidak kurang. Nah, di sini ada sisi selimut beton SB itu. Ini silahkan diikuti di SNI, juga ada ketentuannya. Nah, kemudian jarak as ke as IB. Nah, ini juga ditentukan, ada ketentuannya di SNI. Jadi maksimum jarak tulangan longitudinal itu 30 cm atau 300 mm.
Jika lebih dari itu, jika ada balok dimensinya 50 cm tingginya atau 60 cm atau 80 cm, di tengahnya wajib harus diberi tulangan. Ini untuk menahan torsinya. Karena jika tulangan hanya dipasang di sisi atas ataupun sisi bawah, sementara tinggi baloknya ini tinggi, itu beresiko mengalami dua macam gaya, yaitu gaya luntur dan puntir. Jadi secara bersamaan. Karena otomatis kalau balok ini tinggi, dia akan menjadi balok tipis, dan balok tipis beresiko terhadap itu tadi, puntiran. Jadi puntiran itu berputar searah sumbu. Maaf, puntiran itu berputar tegak lurus sumbu. Jika sumbunya ada di sini, berarti ini perputarannya di sini. Kalau momen tadi itu terhadap bentang. Jadi momen itu terjadi di momen itu terjadi di sini. Di tengah bentang. Jadi sejajar dengan arah sumbu. Sumbunya ke sana, momennya ke sana. Sementara torsi atau puntir itu tegak lurus dengan penampang. Nah, ini penampang, sejajar dengan penampangnya. Dia bisa muntir ke sana, bisa muntir ke sini, ke kanan atau ke kiri. Makanya diberi tulangan. Kemudian jarak sengkang. Ini juga ada aturannya. Nah, ini. Semuanya ada aturannya di SNI. Selain itu adalah jumlah tulangan maksimal dalam satu baris. Itu juga ada ketentuannya. Jadi tidak boleh tulangan sampai berimpitan, karena dikhawatirkan kalau tulangannya terlalu banyak berimpitan, agregat kasar dari beton, yaitu kerikilnya, nanti tidak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, akhirnya kekuatan beton ini pasti akan berkurang, karena koralnya atau agregatnya tidak bisa masuk. Jadi juga ada ketentuannya untuk jumlah maksimal dalam satu baris. Ini sebagai contoh, ada balok ukuran 300 x 500 mili. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini. Nah, ini jumlah tulangan dalam satu baris. Ini diberi simbol M ya. Jadi karena lebarnya B, itu lebar balok utuh ini dikurangi satu selimut beton ya. Kemudian diameter sengkang, jadi B lebar balok dikurangi 2 kali diameter sengkang, jadi D1 itu jarak, DS1 itu jarak sisi luar sampai dengan serat tarik. Jadi di mana ditempatkan tulangan tarik. Ini. Nah, ini ada 2 ya, dikalikan 2 kali ya. Sehingga nanti terjadinya di sini ditambah 1, artinya satu baris, kemudian dibagi D ditambah dengan SN.
Jadi jumlah tulangan itu lebar balok. Nah, ini kurangi di S1 tadi, kemudian dibagi dengan diameter tulangan pokok dan jarak bersih mendatar. Jadi jaraknya berapa di tulangan 50 lebar B50 tadi. Kalau bisa lebih besar dari 40 mili atau 4 cm supaya agregatnya bisa masuk koralnya. Ada berapa? Nah, itu nanti sisanya menjadi jumlah tulangan per baris. Dan kelebihan tulangannya nanti dipasang di atasnya, di baris di atasnya. Jadi misalkan pakai tulangan 16, nah ini akhirnya jarak bersihnya berapa? Ini masing-masing tulangan pokok dipasang jarak 40, misalkan cukupnya 4, sementara yang dibutuhkan tulangannya ada 10, berarti di atasnya 4 lagi, kemudian 2. Enggak boleh 10-10 nya dipasang di bawah gitu, nah nanti saling berimpit ya. Ini ada contoh perhitungan, silahkan dipelajari. Jika ada balok seperti itu, balok T ya di sini, atau balok dengan plat, ini dengan beban-beban yang disebutkan di situ. Nah, ini perhitungan momen, kemudian momen nominal, jadi momen perlu, momen nominal pada balok, kemudian dikalikan dengan V atau faktor reduksi sehingga muncul yang namanya nilai kuat rencana. Ini silahkan dipelajari. Nah, jadi momen yang terjadi harus sebesar itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Selamat belajar, selamat mencoba. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan ke-1 ini memberikan manfaat untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.